Wala yuskalulan ora dan milang-milang muskil opo ma barang zukiro kang wis den tutur opo ma barang zukiro kang wis den tutur opo ma barang zukiro kang wis den tutur opo ma bitazawwuzi nabi kelawan ngawinaken Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bitazawwijin nabi kelawan ngawinaken Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemarin kan dijelaskan bahwa wa qarabatun ba'idatun aula min qarabatin qaribatin au min ajnabiyyah, bahwa menikah kerabat, menikahi perempuan yang masih ada hubungan kerabat tapi jauh kerabatnya itu lebih utama dibandingkan dengan menikahi wanita yang ada hubungan kerabat tapi kerabatnya kerabat dekat. Jadi daripada kawin yang dekat mah gitu ya, masih mendingan kerabat jauh gitu kan. Jadi kerabat jauh lebih utama daripada kerabat yang dekat. Nah, hal itu tidak menjadi muskil dengan menikahkannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Zainab, kepada Siti Zainab gitu ya. Di sini Siti Zainab putrinya Rasul bitazawwujin Nabi dengan menikahnya Nabi Zainab. Nah, di sini Nabi menikahi Zainab, padahal Zainab itu adalah kerabat dekat. Kenapa? Karena di sini punya tujuan tertentu, yakni bayanan lil jawaz, menjelaskan tentang kebolehan menikahi anak bibi. Bitazawwujin Nabi kelawan ngawine gitu, bukan ngawinakan, kelawan ngawine Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam Zainab ing Siti Zainab. Padahal Siti Zainab itu siapa? Ma'a annaha serta satemene Zainab, ma'a annaha serta satemene Zainab iku bintu ibni ammihi, anak wadon ya, anak wadon bibine Kangjeng Nabi, anak perempuan bibi. Iku bintu amatihi, anak wadon bibine Kangjeng Nabi. Ya nahu kana satemene Kangjeng Nabi iku tazawwaja ngawin sapa Kangjeng Nabi ing Zainab, karena Nabi menikahi Zainab itu punya tujuan tertentu. Apa tujuannya? Bayanan kana mertelaaken lil jawazi maring wenang. Bayanan kana mertelaaken lil jawazi maring wenang. Wala bitazawwuji Ali, lan ora kelawan ngawin Sayyidina Ali Fatimah ing Siti Fatimah. Katanya menikahi kerabat dekat kurang bagus, tapi buktinya, nah pertama Nabi menikahi Zainab, alasannya karena bayaran lil jawaz. Kedua, Ali katanya itu kan menikahi Fatimah, padahal Ali dengan Fatimah itu tunggal putu. Ya, Ali anaknya Ali bin Abi Thalib. Ali bapaknya Ali itu adalah pamannya Kangjeng Nabi. Berarti kan menikahi namanya Adi Misan gitu. Li'annaha, karena satu meneh Fatimah iku ba'idah, jauh katanya, kerabat jauh. Kenapa? Idhya bintu ibni ammihi. Gitu. Karena Fatimah itu idhya, karena putih Fatimah iku bintu ibni ammihi, anak wadon
anak wadone anak lanange pamane ali. Anak wadone anak lanange pamane ali. La bintu ammi orang anak wadon pamane ali. Wa bikrun lan perawan, wa bikrun lan utai perawan iku aulawi utama minas saibi tinimbang saking rondo. Nang rondo tuh randa. Menikahi perawan itu lebih utama dibandingkan dengan menikahi randa. Bubar sunat cenah menang. Namun sebabna lil amri karena dan parentah bihi kelawan bikrun, karena perempuan yang masih perawan masih malu-malu kucing gitu. Beda yang menikahi randa tidak dahsyat gitu ya. Kalau yang namanya menikahi perawan itu punya nilai plus, apa plusnya? Perawan mah malu-malu kucing gitu. Kayak randa mah begitu malam pertama malah kamu nyerang lebih dulu gitu. Jadi tidak ada tantangannya gitu. Padahal yang membuat sedep itu ya ada tantangan gitu. Malu-malu kucing, pura-pura nggak mau gitu. Itulah yang membuat sedepnya itu di situ. Lil amri karena dan perintah bihi kelawan bikran fil akhbar sahihah ing dalam pira-pira hadis as-sahihati kang sahih. Ing dalam pira-pira hadis as-sahihati kang sahih. Minha qauluhu sallallahu alaihi wasallam hal bikra tula'ibuha wa tula'ibuka. Gitu kan. Ya, di antara hadisnya itu adalah hal bikran. Kenapa tidak menikahi perawan? Tula'ibuha, engkau bisa mencandai dia gitu, bisa ngeheureuy ya. Wa tula'ibuka, dan juga dia bisa bermain dengan engkau. Karena perawan itu kan masih malu-malu kucing. Jadi kau bisa main-main dulu dengannya, bercanda dulu dengannya gitu. Kalau janda itu kan yang terbayang itu ya udah pengen langsung tendangan penalti gitu. Gitu. Itu kalau perawan mau ditewel muruk gitu. Ya banyaklah hal-hal yang membuat indah dengan menikahi perawan gitu. Engkau bisa bermain dengannya dan dia juga bisa bermain dengan engkau. Nah itu hadisnya. Ada lagi hadis yang mengatakan alaikum bil abkar fa innahunna a'zabu afwahan. Alaikum ya netepana sapa sira kabeh bil abkar dengan menikahi perawan, karena perawan itu adalah wa innahunna a'zabu afwahan, lebih sedap afwahannya, itu maksudnya itunya gitu. Wa antaku arhaman, dan lebih rapat rahimnya. Kemudian perawan mah wa ardo bil yasir, dan dia akan ridho dengan hal yang sedikit, dikasih makan sedikit, resiko sedikit. Ini perawan mah biasanya tidak banyak protes karena belum ngerti apa-apa. Coba Mang Syahrul nikah dengan perawan, ya malah banyak tuntutan. Tapi coba menikah dengan Rana bukan anak 5 coba-nya. Itu resikonya lumayan gitunya. Ya gitu. Wa ardo bil yasir itu. Gitu. Nah inilah alasan-alasan lebih utama menikahi perawan berdasarkan hadis-hadis yang sahih. Kecuali illa li'udrin, Mang Syahrul. Ini contoh doang, maksudnya enggak begini. Kecuali karena ada uzur. Mana contoh uzurnya? Atau fi alatihi kayak lemah alati sirujul. Lemah alatnya itu. Ya, jadi mungkin pernah terkena serangan stroke itu alatnya gitu. Susah bangunnya gitu. Ada iktidodi saking bedah keperawanan. Ya.
pernah kena kawin yang perawan kita asup-asup anak itu saking beda keperawanan itu bisa muka segel gitu. Koleset wae wa waludun lan utai wadon kang akeh anake wa waludun lan utai wadon kang akeh anake wadudun lan kang akeh demene wa wadudun lan kang akeh ana demene iku aula leuwih utama iku aula leuwih utama iku aula leuwih utama ya. Leuwih utama lil amri karena dan parentah bihi mak kelawan walud lan wadud menikahi perempuan yang berketurunan banyak itunya eta teh mang sodikin menikah dengan seseorang wanita barang keluarga nanti keluarga besar gitu. Eta wae budak nu dikawin teh anak nomor 15 gitu. Masih bawa kagana adik itu namanya walud orang yang wadon yang akeh keturunannya ini lebih utama ya lil amri karena den parentah bihima kelawan walud lan wadud dan perempuan yang banyak sayangna wa yu'rafu eta kanyawan loba anakna ti mana wa yu'rafu lan den kina waruhi apa zalika mengkonon walud lebih kering dalam perawan kita bisanya tahu bahwa wanita itu adalah wanita yang walud banyak keturunannya itu dilihat dari biaqaribiha ngelawan piro-piro kerabatnya ya sih kelawan piro-piro kerabatnya si mar'a itu bisa diketahui dari kerabatnya gitu. Bismillahirrahmanirrahim wal aula lan utawi kang utama aidon iku antakuna yen ta'ana sapa mar'ah ing tuan takuna yen ta'ana sapa mar'ah iku wafiratal akli kang sampurna akale cari perempuan yang sempurna akal dan cerdas bila perlu tinggal ijazah naknya oh iya ijazah nanti cenah nilai nangge AKB plus itu ya malah anaknya cerdas ya. Kamu pinter ngaji mah resep punya istri ahli Fathul Mu'in ahli usul fikih misalkan dia mau jawab menangge hebat atau hitung-hitung kurang ngaji apa majikan kurang dacan buku kene wae bisa ya. Iku wafiratal akli kang sampurna akale wa hasanatal khulqa wa hasanatal khuluq lan bagus budi pekertine. Kemudian cari perempuan itu yang bagus akhlak. Masya Allah. Kasalaki teh menikah waskaraja ngahormat. Wa la takuna lan yen tawaranana sapa mar'ah lamun kapaksa menangkan rada usahakan rada yang belum punya anak iku zata waladin kang adu ini anak iku zata waladin kang adu ini anak min kurihi saking liane si rojul usahakan si perempuan tadi belum punya anak dari laki-laki tadi ila li maslahatin angin karena maslahat kecuali kalau karena kemaslahatan misalkan kasihan itu si anak teh ya kalau nggak punya bapak kasihan gitu. Ya udahlah saya tika ibunya baribu kelompok gitu kata berarti menangkan tanda punya anak satu wa ala takuna tulis dokternya ila limaslahatin tidak boleh menikahi janda yang sudah punya anak kecuali karena ada maslahat ya, contohnya masalahnya katar biyati auladihi katar biyati auladihi sudah
Seperti tujuannya itu untuk mendidik anaknya. Ini anaknya itu nakal. Si Zainab tuh punya anak nih, janda punya anak satu, tapi anaknya nakal nih. Kalau nggak ada yang mendidik kasihan nih. Bising-bising jadi anak yang berandal, maka ditikah lah misalkan oleh Mang Pai itu. Nah, ditikah dengan tujuan untuk kemaslahatan mendidik anaknya. Kama fi hadis Jabir, seperti dalam hadis Jabir, ya. Waliannahu tazawwaja Nabi sallallahu alaihi wasallam Umma Salamah. Karena Nabi sendiri menikahi Umma Salamah wa ma'aha waladu Abi Salamah. Dan Ummi Salamah itu punya anak, Abi Salamah pun punya anak ya, dari Abi Salamah. Nah, beliau menikahi Ummi Salamah lil maslahat, karena kemaslahatan itu agar anak-anaknya bisa terdidik. Jadi pek wae rek menikahi randa oke, asalkan punya tujuan yang bagus, yakni untuk kemaslahatan. Wa alla takuna lan yanta oranana sapa simara iku syaproa. Tidak boleh menikahi mang syapro. Non syapro teh kang ala rupane. Iku syaproa kang ala rupane. Jangan menikahi perempuan kang elek, kang yang ala rupanya. Loba kokoloteun cenah. Qala fi tufah asyapro bayadun na, itu jelas. Banyak putih-putihnya di mukanya, ternyata goreng lah itu. Jangan menikahi perempuan yang banyak putih-putihnya. Ai putih kabeh mah halus kan, banyak totol-totol. Banyak kokoloteun gitu. Wala tawilatan lan ora wadon kang doglong. Non doglong tinggi. Jangan menikahi perempuan yang tinggi. Cari yang jangkung, teh mawar jangkung teh. Sedang teh mawar ideal eta. Yo sing rek daftar gitu. Syarat teh kamal. Tawilah perempuan yang tinggi. Mahzulatan kang kurus. Jangkung tapi kurus, ulah eta mah kurang bagus. Disingkat tebak angin hiber eta. Bare bahasa saung jangkung panjang yungjang harese ngasih panana. Istri jangkung panjang lenjang harese nutup panana. Ditangkep luhur handapna masih keneh can kacampang. Handap nu dicampur luhurna da teu barang lalakina penek kan mangopik teh penek. Nyambung. An nikah saking nikah tawilah mahzulah. Linnahi karena dan cegah atau karena dan larang. An nikah saking ngawin tawilah mahzulah. Jadi kurang bagus menikah perempuan yang jangkung atau yang tinggi dan kurus gitu, kurang jangkung. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mahalu riayati jami'i malan utai panggonan ngraksa sekabehane barang maro kang wis kelewat apa ma iku haisulam tatawaqaf. Ya, penting kita menjaga yang telah disebutkan tadi. Cari perempuan yang walud, yang bikrun, yang apalagi perempuan yang bikin perawan, yang walud banyak keturunannya, wadud banyak cinta kasihnya. Cari juga kerabat yang jauh, jangan yang dekat. Wa mahallu riayati jami'i lan utawi panggonan ngraksa sekabehane perkara maro kang wis kelewat apa ma iku hayu sulam natawaqaf sakilane ora kandhek apa ifatu ifah kraksa ala ghairi muttasifatin ing asilane wadon kang kasifatan ing asilane wadon kang kasifatan biha kelawan sifat madzkura biha kelawan sifat madzkura. Pentingnya kita menjaga
daripada sifat-sifat yang telah disebutkan. Ini sekiranya memang sekiranya mereka tidak memiliki sifat ifah. Apabila sifat ifah, apa ifah itu? Sifat terjaga dari dosa, tidak berada pada wanita tadi. Wa ila lamun ta'oranana tatawaqaf al-ifah ala ghairi mutasifah fahya maka udha'ifah iku awal lebih utama. Maksudnya memang kita penting mencari kerabat yang jauh, penting mencari perawan, penting mencari yang banyak keturunannya, tetapi yang terpenting itu adalah mencari perempuan yang ifah. Perempuan yang perawan bagus, tapi kalau tidak ifah, ya dahulukan yang ifah, yang terjaga agama. Nah, ya perawan, tetapi masya Allah mantan lagi 10-an, masih perawan kayaknya mantan lagi 10-an, ganti lagi bosenan, saya tahu. Kamang ada cina di bogohan, pendiam oke. Tukang ngarayu atau apa misalkan, tidak ifah ini. Tujuh lengan magisi campangan ku sabaraha ratus jelema bawa medenan saya mah gitu. Nah eta pahia aula, maka mencari perempuan yang ifah ini lebih utama. Qala ngandika sapa Syekhuna fi Syarhil Munhaj dalam syarah kitab Al-Minhaj. Walau ta'aradat lan lamun berlawanan okotil kasifatu mengkon-mengkonon sifat. Bagaimana kalau sifat itu berlawanan satu sama lain? Walau ta'aradat lan lamun berlawanan okotil kasifatu mengkon-mengkonon sifat. Falazi mangkau te perkara ya zaharu kang bertela apa lazi. Falazi mangkau te perkara ya zaharu kang bertela apa lazi. Maka menurut pendapat yang jelas iku annau satu meneh kelakuan iku yuqaddamu ad-dinu mutlaqan. Iku yuqaddamu dan diinginaken apa ad-dinu agama mutlaqan hal mutlak. Maka dahulukanlah yang agamanya bagus. Mazfar bizati dini sumal aqlu maka kari-kari akal wa husnul khuluq lan bagusnya budi pekerti. Sumal wiladah maka kari-kari kelahiran, sumal nasab maka kari-kari nasab, sumal bikaroh maka kari-kari perawan, sumal jamalu maka kari-kari keayuan atau kecantikan, summa maka kari-kari barang al-maslahatu kang utai maslahat bihil matiku azhar lebih pertela bihasbi ijtihadihi kalawan milang-milang ijtihadi si rajul intaha wajah jamalan mesti akan sapa Syekhuna fi Syarhil Irsyad ing dalam syarah kitab Al-Irsyad fi Syarhil Irsyad ing syarah kitab Al-Irsyad bitaqdimil wiladah kelawan diinginakan wiladah bitaqdimil wiladah kalawan mendahulukan wiladah. Dalam kitab Al-Irsyad Syekhina mengatakan bahwa dahulukanlah perempuan yang berpotensi memiliki keturunan. Al-aqli ngatasé akal dibanding perempuan yang cerdas. Kenaon cerdas ge teu boga budak mah gitu. Wa nu dibalang dan sunatakeun lil wali kadue wali. Sunah bagi wali isi kemang syarul geus boga budak parawan sunah bagi wali. Apa ardu mauliyatihi nawarakeun. Apa ardu mauliyatihi nawarakeun kang dan wali ini si wong. Nah, nawarakan kang dan wali ini si wong. Sunah bagi wali untuk menawarkan putri yang diwalikannya. Boga budak parawan tatawarkeun kayak nawarkeun ulah sembarangan. Ulah diumumkeun di media sosial ya karunya tuh eta. As barang teu payu. Silaturahmi ka kiai-kiai
kedeputan sabaraha. Oh abdi kedeputan 5. Oh syukurnya pangagengna pamangket tapi oh aya abdi mah istri pota pangagengna. Nah ngobrol gitu. Terus pasanten, oh alhamdulillah patul mungkin lagi geus garing. Yang mau jawabnya geus katalar budak dengan gitu. Dusun ka apa teh eta mah. Batur mah geus boga kabogo. Bahkan geus boga budak, geus boga geus kaneka. Anak putra saya mah bobora cenah gitu. Wah, enggak beneran itu. Ada tawarkan, ini fotonya dengan anak saya. Coba tanyain ke anak bapak nanti barangkali mau ya. Kita ta'arufkan nah gitu. Itu sunnah bagi wali untuk menawar-nawarkan gadis yang dia walikannya. Tetapi awas ala zawi sholah, ingat saja wong kang andoni patut ditawarkannya kepada orang yang soleh. Ala zawi sholahi, ingat saja wong kang andoni patut. Wa yusanu lan den sunataken, wa yusanu lan den sunataken. Wa yusanu lan den sunataken opo ayan wiyayen tanian sapa si rajul bin nikahi kelawan nikah as-sunnata ing sunnah. Kemudian disunahkan di dalam menikah itu harus niat melaksanakan sunnah ya. Wa sauna dini ilang ngeraksa agama nasi rajul dan demi menjaga agama nikah teh karena melaksanakan sunnah Nabi dan menjaga agama. Wa inna ma yusabulan angin pastinya dan ganjar. Wa inna ma yusabulan angin pastinya dan ganjar sapa alaihi rajul, karena seseorang ini akan diganjar. Ya in qasoda lamun aja sapa rajul bihi kelawan nikah ta'atan in ta'at, dia akan diganjar andai kata dengan niat itu bermaksud atau berniat untuk ibadah, untuk taat, maka baru dapat pahala. Maka penting dalam nikah harus diniati. Niat pertama adalah melaksanakan sunnah Rasul, kedua demi untuk menjaga agama ya. Sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Ibnu Ruslan, lakin idza nawa bi aklihil qawwa li ta'atillahi lahu ma qad nawa, lakin idza nawa bi aklihil qawwa li ta'atillahi lahu ma qad nawa. Satulis lakin idza nawa, tulisannya nawe biaklihi al-quwa li ta'atillahi lahu ma qad nawa, li ta'atillahi lahu ma qad nawa. Lakin idza nawa, tetapi ketika seseorang itu niat biaklihi dengan makannya, niatnya niat apa? Al-quwa ing ala kekuatan, makannya supaya kuat nih, supaya kuat ibadah li ta'atillah maring taat maring Gusti Allah. Lahu man lahu iku tetep kadue si wong ma utai barang nawa kang niat sapa si wong iman. Bila seseorang itu yang niatkan dalam dengan makannya itu untuk mencari kekuatan agar bisa kuat dalam ibadah, maka bagaimana? Lahu ma qad nawa, maka dia mendapatkan pahala dari apa yang dia niatkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Jadi penting niatnya. Min nahwi ifatin, saking umpamane keraksa saking haram. Niatnya itu agar terhindar dari perkara yang haram. Awaladin sholihin, atau anak kang soleh. Ya Allah,
Di ayeuna kudu minta ya Allah jadikan abdi teh putra nu saleh. Jangan dianggap sepele. Hancurnya orang tua karena anaknya, mulianya orang tua karena anaknya. Maka jadilah kalian dari anak-anak yang soleh. Gampang jadi anak soleh, tuturkan we orang soleh. Sering ngaji, gaul dengan teman yang baik, insya Allah jadi orang yang soleh. Karena manusia itu menghantarkan getaran energi. Kalau kita bergaul dengan orang yang tukang tidur, aneh-aneh tayang bae tidur gitu. Tapi kalau kamu bergaul dengan orang yang ahli tahajud, terus itu lama-lama ke bawah gitu. Bahkan kamu mungkin yang lebih rajin nanti. Ya hati-hati. Kemudian kita juga sering berdoa sama Allah ya, agar kita menjadi anak yang soleh. Dan sekali lagi tugas santri itu yang paling utama adalah mengaji. Karena ketika kita mengaji, maka kita bisa duduk dengan makhluk yang Allah muliakan. Siapa itu? Malaikat. Malaikat itu kalau diumpamakan di dunia, kalau diumpamakan manusia, itu seperti presiden lah, atau seperti raja, atau seperti bupati yang jauh-jauh. Kita bisa duduk bersama bupati, itu sudah menjadi sebuah kebanggaan gitu. Dan itu ketika mengaji bukan cuma 1-2 orang malaikat yang duduk bersama kita. Karena ketika mengaji ini malaikat juga ikut mengaji, berarti kita duduk bersama-sama dengan malaikat. Dan malaikat ketika datang itu tidak kosong, tidak tangan kosong. Dia membawa angkaribung bawaan, membawa apa? Rahmat-rahmat yang akan dibagi-bagikan kepada ahli pengajian. Jadi malaikat itu nganggur, kosong. Mau angkaribung menjelema mah ngegendol jeung ngajingjing gitu ya. Ngagembol jeung ngajingjing, dipanggul ongko dijingjing ongko mawa naon tah? Mawa rahmat Allah. Lamun diumpamakeun mah jadi seperti bupati datang ya ke dalam sebuah acara, itu membawa banyak mobil yang isinya makanan, minuman, uang dan lain sebagainya dan sebagainya. Itu diumpamakan itu. Mau dibagikan ke siapa? Mau dibagikan kepada semua yang hadir di majlis ilmu, di majlis zikir gitu. Maka keuntungan orang yang hadir di majlis zikir atau majlis ilmu, keuntungan pertama dia bisa duduk bersama dengan malaikat. Malaikat yang hadir banyak, saking banyaknya sampai memenuhi atap langit. Dari tempat duduk di dunia di tempat pengajian terus sampai bertumpuk-tumpuk sampai memenuhi langit dunia, saking banyaknya malaikat yang hadir di majelis tersebut. Kemudian dia tidak nganggur, tidak tangan kosong membawa rahmat-rahmat Allah. Maka keuntungan kedua orang yang hadir itu adalah wa ghasyiyatuhumur rahmatu. Dia akan dilimpahi, dipenuhi oleh rahmat-rahmat Allah. Bakal pinu pesakna, pinu kantongna, pinu tasna, pinu orang yang ahli ngaji. Maka kita minta sama Allah, Allahumma ja'alna min ahlil qudur al-hadirina fi kullil majalis, fi kulli majlis, majlis ilmu, majlis zikir, majlis salawat, wa majalisil khair. Ya Allah, jadikanlah kami sebagai ahlil qudur alladzina yahduruna fi kullil majlis, yang senantiasa hadir dalam setiap majlis. Maka pangrugi-rugina santri anu tara daek ngaji. Lamun diumpamakeun masuk surga masuk ke surga. Tapi orang lain mah angkaribung babawaan segala boga, segala dibawa ai santri tara ngaji mah ngejel curug teu boga nanaon, pis miskin gitu ya. Rugi gitu ya. Kemudian keuntungan berikutnya wa nazalat bihi sakinah. Orang yang ngaji beda, tenang ya. Kitab ilmu nambah gitu kan. Bukan cuma itu, yang terakhir wa zakarallahu fiman indahu. Oleh Allah akan dipiralkan. Tuh lihat, Syahrul sedang mengaji, itu hamba saya, kekasih saya. Tuh pahalanya aku siapkan gedung di surga. Tuh pahalanya aku siapkan bidadari yang cantik-cantik. Tuh aku siapkan kebun di surga, taman-taman di surga. Tuh lihat siapa Rifai sedang mengaji, Masya Allah, lihat
dia pamerkan itu. Lihat Ripai malamnya tahajud, pagi-paginya walaupun ngantuk dia paksakan ngaji. Kitabnya penuh, wah dan lain sebagainya. Allah viralkan, Allah sebut-sebut. Allah banggakan hambanya itu. Seperti kita membanggakan keluarga. Oh alhamdulillah kakak saya mah kuliahnya mendapat nilai tertinggi cum laude misalkan. Oh alhamdulillah adik saya mah terus dibanggakan kayak gitu. Allah akan membanggakan hamba-hambanya yang senantiasa hadir di majlis ilmu. Tuh lihat Cindy malamnya ngelawan Ri, pagi-paginya tetap ngaji. Tuh lihat Elis malamnya masak, pagi-paginya tetap mengaji. Tuh lihat anaknya solehah, baik, kemudian pintar, aktif dan lain sebagainya. Itu dipiralkan oleh Allah bangga dengan hambanya itu. Nah itu keuntungan orang yang rajin mengaji. Nah, barang Jalman utara ngaji, beberapa disebut-sebut, beberapa dipuji-puji. Gitu. Nah seperti itu gambaran. Jadi awaladin sholihin, menikah itu agar mempunyai anak yang soleh. Anak yang soleh itu mata menjadi sedap melihatnya, kemudian hati menjadi senang itu kita kalau punya anak yang soleh. Permata yang paling indah adalah anak yang soleh. Wa yakuna lan yenta ana ofal aku akan ikupil masjidi in dalam masjid, dan akannya usahakan bersama di jero masjid gitu. Tong di gedung lah ya masjid wae gitu. Ya teh ulianya menikah datang yang di gedung mahal di gedung. Mending di masjid wae gitu. Bae santai amaripah. Hari geus cukup umur mah. Bang Syahrul umur teh sabaraha tuh 28. Kumaha dapat soyo ambil nikah teh. Tegap sareng kuban bantal parolong wae. Hoyong nikahna di Almaripah teh naon da Almaripah. Kayak bangunan khusus untuk pengantin. Para ti ada kawin gitu. Malam pertama didinya udah diganggu kade. Yaumil wa yaumil Jum'atilan dina Jumat, terus malam Jumat gitu ya gitu. Wa awalin nahar lan kawitan awal isu-isu kita Jumat jam 7 gitu. Supaya memang Jumatan teh sakalan mandina gitu. Jadi mandi teman Jumat ongko, mandi junub ongko. Wa fi Syawal, dina bulan Syawal ya. Bagus nanti kata di bulan Syawal, tak sekalian hal bihal keluarga, sekalian kawinan. Wa ayyadukula lan yantaduhul sapa si rajul geus kawin di duhul tah pihi bulan Syawal aidon hale mali tamatkeun teh keperjakaanana di bulan Syawal itu ya nu ketemu teh kudu patahan cenah gitu. Wa arkanu lan utai pir arkanu utai pir rukunan nikah iku khamsatun 5 rukun nikah ya 5. Pertama zaujatun rupana siji zaujah, wa zaujun lan jawaz, wa waliyun lan wali, wa syahidan lan saksi loro, wa syihatun lan sehat. Rukun nikah ada 5. Pertama istri, kedua calon mempelai wanita, kedua calon mempelai pria, ketiga wali kadek wali tah kudu. Wafat 2 orang, kepada kelima 2 orang, keempat 2 orang saksi, kemudian syirat. Wa syuri tolang den syaratakeun bi dalam sigan apa ijabun ijab minal wali saking wali, ijab ti wali bapak mertua. Wa huwa utawi ijab iku zawajtuka wa angkatuka mauliyati ing wadon kang den waleni ingsun pulana rupane neng pulana. Saya kawinkan engkau dan saya nikahkan engkau dengan wanita yang aku walikan, yakni neng pulana. Palaya siuma engkau rasa opo al ijab tidak sah mengijabkan nikah illa bi ahadi hadainil lafdzaini angin kelawan salah suci illa angin bi ahadi kelawan salah suci hadainil lafdzaini lafad loro.
Bismillahirrahmanirrahim. Li khabari muslimin ittaqullaha fin nisa. Ittaqu wa dia sapa sira kabeh fin nisa lan pira-pira wong wadon. Takutlah kamu pada perempuan. Fa innakum akhaztumuhunna bi amanatillah. Fa innakum mangka satemene sira kabeh ku akhaztumu ngalap sapa sira kabeh. Iku akhaztumu ngalap sapa sira kabeh hunna ing nisa bi amanatillah kelawan amanat Allah. Takutlah kalian semua pada para wanita karena kalian mengambilnya dengan amanat Allah. Wastahlaltum lan amri halal sapa sira kabeh. Wastahlaltum lan amri halal sapa sira kabeh furujahunna ing pira-pira parjine sahada nisa dan engkau menghalalkan farjinya bi kalimatillah kelawan kalimat Allah gitu tah. Wa ya utai kalimatillah iku ma barang waroda kang tumaka apa ma fi kitab bilang kitab Allah. Walam yarillan ora tumaka fi dalam kitabillah apa ghairu ma saliyane apa ghairu ma saliyane lafzo ini haza ini lafzo ini gitu ya. Jadi menikahkan itu harus menggunakan dua lapan. Mana lapannya zawajuka dan akahtuka, jangan dengan selain daripada keduanya. Wala yasihu lan orasa apa ijab bi uzawwijuka wa unakihu wa unkihuka. Tidak sah dengan lafaz uzawwijuka dan unkihuka. Al-aujah ya, harus jawazuka menggunakan syigat fi'il madi, jangan uzawwiju ya, kalau uzawwiju fi'il mudhari. Wala bikinayatin lan ora kelawan syigat kinayah. Tidak boleh menikahkan dengan syigat kinayah. Mana ahlal tuka ibnati ngahalalkeun sapa ingsun ka ing sampean ibnati ing anak wadon ingsun. Saya menghalalkan kepadamu putriku, itu enggak boleh, itu kinayah. Jadi harus menggunakan lafaz zawwajtuka wa ankahtuka. Bismillahirrahmanirrahim. Aw aqadtuha atalapan aqadtuha laka. Ngakadi sapa ingsun ha ing ibnati laka maring sira. Wa qabulun lan qabul wallahu a'lam.